kami semua Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, kami tahu makin kami kenal Engkau. Kami tahu kami makin harus mengerti apa yang harus kami lakukan. Oh Yesus, ya Yesus. Mari buka saat ini pikiran kami Tuhan, penangkapan kami, supaya kami mengerti firman-Mu ini dengan benar. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan dalam nama Yesus, kami perintahkan menyingkir keluar. Mari Roh Kudus, kuasai hamba, kuasai setiap anak-anak-Mu yang dengar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, beberapa hari lagi lah. Tidak sampai sebulan kita akan akhiri tahun ini. Tetapi satu hal yang saya mau tanya kepada saudara semua. Apakah tahun ini sudah kau isi dengan sesuatu hal yang menyukakan hati Tuhan? Apakah tahun ini akan kau akhiri dengan satu kata? Engkau dengar dan kau bisa mengucap syukur karena Tuhan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Hari ini kita akan merenungkan segala sesuatu yang kita sudah pelajari beberapa waktu di depan. Ada satu hal yang Tuhan katakan dengan jelas. Sebenarnya ada banyak perkara yang Tuhan sudah siapkan dan sudah limpahkan dalam hidup kita. Banyak perkara yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Tetapi juga banyak perkara yang terlewat dalam hidupmu. Karena mungkin kau merasa, masa sih aku bisa dapatkan itu? Masa Tuhan beri itu bagiku? Atau yang kedua mungkin kau merasa, tidak mungkin Tuhan kasih itu padaku. Atau engkau tidak siap. Sehingga pada waktu sesuatu dilimpahkan dalam hidupmu, engkau tidak menerimanya. Karena kau anggap itu jatah orang lain. Saya mau katakan, jangan pernah akhiri tahun ini dengan sesuatu yang rugi. Yang kau tidak pernah atau tidak menangkap apa yang menjadi jatahmu. Hari-hari ini Tuhan katakan pada saya, bahwa Tuhan akan limpahkan, bahkan Tuhan akan genapi setiap janji yang Tuhan sudah katakan. Tuhan katakan dengan jelas, Dia tidak pernah berutang dan Dia tidak pernah menunda akan segala sesuatu. Dia mau langsung saat ini, sebelum akhir dari tahun ini, Dia mau genapi itu semua. Tergantung saudara siap atau tidak. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal 27. Ini tentang hak kesulungan, saudara. Kalau kita lihat antara Esau dengan Yakub, harusnya yang mendapat hak kesulungan itu jelas yang namanya Esau. Tetapi kenapa kok sampai turun ke Yakub?
Ya, kenapa kau tidak kena ke Esau? Di sini kuncinya, saudara. Karena Esau meringankan segala sesuatu yang menjadi haknya. Nah ini loh. Di antara saudara dan saya tahu ada beberapa kita yang meringankan apa yang sebenarnya sudah menjadi milik kita. Apa yang sudah ditetapkan itu hak kita. Tapi kita anggap, adulah sudah. Mungkin kita tidak merasa. Atau mungkin kita seperti Esau. Tuhan berkata, jangan sampai tahun ini berlalu seperti Esau. Ya, kita akan baca yang pertama. Ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya lah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Sahut Esau, ya Bapak. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua dan aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Apakah ini suatu kebetulan, saudara, bahwa matanya Ishak itu sudah kabur? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ya, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat nanti maju dan kita akan lebih mengerti, nanti sudah akan lebih mengerti bahwa segala sesuatu ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, ayo maju lagi. Ayat yang kelima. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau mengolok-ngolokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak sulungnya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau kita membaca tadi, kita jelas mengerti bahwa Yakub mengerti akan perkara hak kesulungan. Tetapi Yakub pun tahu ya, bahwa kalau dia salah langkah, maka bukan berkat yang dia dapat, tetapi kutuk yang dia dapat. Tetapi Yakub mengerti bahwa harga sebuah berkat kesulungan itu luar biasa. Memang segala sesuatu
ada resiko. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita juga, dan kita mau mengambilnya, itu pun perlu resiko, saudara. Perlu ada sesuatu yang kita berani untuk membayarnya. Nah, ini banyak anak-anak Tuhan yang salah mengerti. Dia dapat firman Tuhan, dapat nubuatan, terus mereka hanya menunggu, tanpa berbuat segala-galanya. Mereka berpikir bahwa, oh nanti nubuatan itu terjadi dengan sendirinya. Pasti nubuatan itu terjadi dengan tidak usah aku berbuat apa-apa. Saya katakan itu kurang tepat. Ada sesuatu harga yang harus kau bayar. Ada suatu tindakan untuk engkau mengambil apa yang menjadi hakmu itu menjadi hakmu. Tidak gratisan. Hari-hari ini kita belajar untuk tidak gratisan. Jangan pernah pengen sesuatu yang gratis. Tapi engkau lebih suka untuk melakukan sesuatu dan akhirnya engkau dapatkan upah daripada tindakanmu itu. Seringkali banyak orang hidup seperti Esau. Dia menganggap remeh dan dia berkata, tenanglah, nanti sajalah. Pokoknya kalau ayahku ngomong, aku barusan jalan. Sudah tahu sebelum ini semua terjadi. Yuk kita buka. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Ini salah satu bukti bahwa Esau menganggap remeh semua itu. Ya. Ayat yang ke-29. Pada suatu kali, Kejadian 25 ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah sekiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom, saudara. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, lihat saudara, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lihat, jawabannya ini. Jelas sekali, dia menganggap remeh yang namanya hak kesulungan. Dia menganggap remeh yang namanya berkat. Kenapa dia menganggap remeh? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia sudah biasa melakukan sesuatu dan berhasil. Dengar baik-baik. Esau menganggap remeh hak kesulungan karena dia merasa bahwa aku gak butuh pertolongan siapapun. Buktinya aku saat ini kaya. Buktinya aku apapun yang aku inginkan, aku dapatkan. Aku ingin sesuatu apapun, dapat. Ada sebuah film tentang Yakub dan Esau. Saya nonton, saudara. Kebetulan ini tidak sesuatu yang kebetulan saya katakan. Tapi ini semua sudah rencana Tuhan. Saya masih ingat saya di Amerika. Kami pergi ke satu tempat. Ada 2 mobil. Nggak tahu gimana, pokoknya saya bisa ikut mobil yang ada TV-nya. Ya. Jadi saya nonton TV. Nah, pas yang ditayangkan itu cerita tentang Yakub dan Esau. Ya. Jadi yang anak-anak di sebelah saya ini nonton, terus dia yang tahu karena dia sudah sering nonton filmnya mungkin, jadi dia tahu ceritanya dari sini ke sini. Dia tuh yang nyeritain saya. Ya. Nah, saya tuh nonton aja daripada nggak ada kerjaan ya sudah saya nonton. Dan di film itu bagus loh, saudara. Film itu dikatakan begini, bahwa apapun yang Esau inginkan, itu Esau dapat. Satu ketika Esau dari rumah, dia cuma begini, aku hari ini mau dapat kijang. Dia pergi, dia berburu, dia pulang bawa kijang. Satu kali dia ingin, hari ini aku ingin dapat apa, misalnya gitu ya. Misalnya pengen dapat sesuatu yang lebih besar dari kijang. Ya, sesuatu binatang yang lebih besar. Dapat. Pokoknya tidak pernah gagal Esau itu. Dan bahkan pada waktu itu masih remaja-remaja, si Yakub ini nyoba main panahan. Nah, ya, itu Yakub itu meleset terus. Tapi dikatakan Esau tidak pernah meleset. Apa yang dia panah selalu kena pada sasaran dan tidak pernah gagal. Jadi Esau
hidup dan bertumbuh dari penuh keberhasilan. Beda dengan Yakub. Memang Yakub juga berhasil, tapi untuk mendapatkan sesuatu, Yakub harus berjuang. Tapi Esau dapatnya lebih ringan dan lebih enak. Hati-hati, saudara. Ini bicara tentang proses. Kalau orang pengennya semua tuh instan, segala sesuatu pengennya cepat dan selalu enak, biasanya kurang untuk namanya struggle-nya itu kurang ya. Itu istilahnya bayar harganya untuk siap untuk beresiko, itu dia tidak berani. Nah, cerita itu saya lihat dan saya mulai mengerti. Oh, ternyata Esau itu menganggap ringan hak kesulungan itu cuman karena dia dapatkan semua apa yang dia inginkan dengan gampang. Dia hampir-hampir tidak pernah gagal. Sehingga dia berpikir, aku gak diberkati ayahku pun, buktinya aku sudah enak kok. Dan tadi kalau sudah baca dikatakan bahwa Esau menyimpan atau Ribka mengambil baju Esau yang di rumah. Kenapa? Karena Esau sudah punya rumah sendiri. Itu pun karena hasil keringat dia. Ya, di film itu juga dilihatkan bahwa kalau satu perkampungan itu atau satu keluarga besar itu punya anak buahnya banyak. Kalau Esau datang dengan membawa hasil buruan, waduh semuanya bersorak-sorak. Kalau semuanya bersorak-sorak, Yakub cuma lihat. Karena Yakub tidak pernah seperti itu. Karena Yakub lebih ke pekerjaan wanita. Ya, jadi masak, semua juga masak sama-sama. Nggak ada istilahnya pada waktu Yakub masak, semua datang, ayo cicipi. Nggak ada, saudara. Kadangkala kita merasakan, kenapa Tuhan proses kita kok berat. Kadangkala, jujur, kita melihat orang lain. Kita rasa, dia kok dengan berkorban sedikit, langsung dapatnya kok enak ya. Yang aku kok harus dengan berat. Aku harus bayarnya harus besar. Tidak seperti dia yang ringan begitu. Kenapa ya? Saya mau katakan, proses setiap orang itu berbeda. Apapun yang Tuhan proses dalam hidupmu, saya mengatakan, nanti di balik itu semua, ada sesuatu yang indah yang akan kau dapat. Seseorang diproses, akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Benar saudara, jangan pernah minta gratisan. Akhir tahun ini, kami barusan dapatkan, saya barusan dapat dari Tuhan, bahwa ternyata tahun ini, di akhir-akhir, saya tidak tahu kapan tanggalnya, bisa tanggal 31, bisa tanggal 30, mungkin bisa besok, juga nggak tahu. Ya, pokoknya di bulan inilah istilahnya. Tuhan ini sedang membagi-bagi. Salah satu yang sudah pasti dibagi oleh Tuhan yaitu apa? Perlengkapan untuk tahun 2009. Itu sudah pasti. Ya, itu sudah janjinya. Sehingga pada waktu itu akhirnya kita ambil satu kesepakatan. Kita buat acara di Semarang tanggal 26 dan 27. Di 2 hari itu saya tidak tahu tanggal berapa yang tepatnya atau jam berapa yang tepatnya akan dibagikan perlengkapan untuk hidup di 2009. Ya, tetapi Tuhan berkata pada saya, sebelum itu atau bisa sesudah itu pun, Tuhan akan bagi-bagi sesuatu. Mungkin tanda jasa, Tuhan akan bagi kepangkatan, naik pangkat. Atau Tuhan bagi perlengkapan-perlengkapan lain. Kenapa? Karena 2009 ada sesuatu yang akan terjadi. Sudah baca koran PR hari Minggu? Ya. Belum sampai tahun depan, Bandung sudah beberapa tempat sudah banjir. Yang tidak pernah banjir, kadang-kadang banjir sekarang. Ya. Saya mau katakan itu hujannya baru sebentar loh ya. Coba hujan 3 hari 3 malam, tidak tahu terjadi apa saya. Tuh, saudara. Mengerikan. Saudara harus mengerti, sekarang es ini tiap hari mencair yang di kutub.
Dan sudah tidak pernah bisa istilahnya diprediksikan, karena setiap kali itu naik. Dan bahkan tingginya air laut dengan tingginya daratan, itu lebih tinggi air laut sekarang. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwa gunung-gunung juga sudah mulai aktif lagi. Bahkan saya tidak mau membesar-besarkan, tapi ada satu, ya istilahnya orang yang mengerti, dia berkata ada satu gunung yang dulu pernah meletus, nanti di 2009 akan meletus lagi. Dan saya tahu itu gunung kalau meletus bahaya, saudara. Bisa-bisa satu kota habis. Dan dia bilang, itu semua terjadi. Pada waktu kami berdoa juga, Tuhan berkata, 2009, bencana alam itu akan banyak terjadi. Dan gunung-gunung yang tidak aktif akan mulai aktif. Atau yang sudah aktif, lebih aktif lagi. Jadi saudara jangan bingung bahwa kita juga tinggalnya di gunung. Ya, di lembah, begitu ya. Nanti orang, oh begitu ya Pak, yuk kita pindah semua ke pantai. Bahaya juga. Ya, jadi sebenarnya semua di mana-mana juga bahaya, saudara. Tapi di dalam Yesus semuanya itu indah. Amin. Saya belajar Mazmur 91 itu harus terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kita melekat sama Tuhan, maka kita terluput dari semua itu. Tapi apakah kita tetap bisa melekat? Apakah kita sungguh-sungguh bisa mengambil kesempatan dengan tepat seperti Yakub? Saya katakan tidak suatu kebetulan. Pada waktu Esau mendengar ayahnya bicara, kok bisa Ribkah nguping? Apakah saudara pikir bahwa itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Loh, misalnya si Isa itu ngomongnya sama si Esau di dalam kemah, Ribkah misalnya sedang masak. Lah kan enggak dengar saudara. Kok bisa-bisanya ya si Ribkah di situ juga. Jadi dengan santainya dia dengar apa sih suaminya ngomong. Terus langsung dia ngomong ke Yakub. Yang kedua, kenapa kok Yakub di situ nggak lagi ke pasar misalnya? Loh. Apakah ini semua kebetulan? Tidak, saudara. Mengertilah bahwa hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Sebenarnya semua itu sudah diatur. Tergantung saudara bisa menangkap dan hidup dalam kesempatan itu atau tidak. Dan lihat, pada waktu si Ribkah ini berkata kepada Yakub, Yakub dengan terus terang berkata, sebenarnya ngomongnya gini, "Ma, aku nggak berani, karena kalau itu salah, kalau sampai Bapak tahu, bukan berkat yang aku dapat, tapi kutuk yang aku dapat." Jadi ini perkara bukan abu-abu, saudara. Ini perkara ya atau tidak. Dan Yakub tahu dengan pasti itu. Dan sudah tahu, sesuatu kutuk, waduh mengerikan sekali. Tapi berkat itu luar biasa juga. Nah, makanya pada waktu itu terus langsung Ribkah bilang, sudah gak apa-apa, lakukan saja, kutuk aku yang tanggung. Lihat saudara, mungkin saudara bilang, ini aneh ya Pak, betul. Tapi saya katakan, ada sesuatu yang di sini. Karena mereka tahu, hak kesulungan ini sangat berarti. Tapi saya katakan banyak orang Kristen saat ini pun meremehkan hak kesulungan itu. Dan sudah tahu pada waktu si Yakub ini, saudara, sudah dapatkan semuanya, apa yang dikatakan Ribkah itu terjadi. Ribkah setelah Yakub pergi, tidak bertemu lagi sampai di hari meninggalnya. Bahkan dia bilang, aku kehilangan semua anak, semua orang yang aku sayangi. Ya, saudara. Pada waktu Yakub pergi, di cerita itu ya, saya lihat, waduh saya bilang, ini nggak ditulis di kitab suci, nggak tahu dia itu dibuat skenarionya jadi aneh seperti itu atau nggak tahu. Pokoknya lucu saudara. Kalau film itu ya, itu si Yakub ini diusir, saudara. Pada waktu Yakub diusir, dia bawa semua peralatannya dia, bawa
ya namanya keledai segala macam ya. Tapi Esau ngejar. Akhirnya apa saudara? Semua yang dia bawa itu akhirnya tertinggal dan dia harus tinggalkan. Dan dia cuman seorang diri saja dengan pakaian yang nempel. Dia lari. Pada waktu saya lihat film itu juga saya bilang gini. Benar Tuhan. Segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar. Tidak gratisan. Jangan pernah pengen gratisan. Satu tindakan yang pengen gratisan itu salah. Demikian juga nanti kalau akan dibagikan segala sesuatunya di tahun ini, saudara. Jangan saudara bilang gini, tenang sajalah, aku buka tangan, aku tinggal terima. Jangan. Mulai hari ini kau harus bilang berkata, Tuhan apa yang kau harus lakukan? Tuhan bagianku apa? Supaya aku dapat menerima dan menjadi kenyataan apa yang kau berikan untuk aku bisa hidup itu. Saya mau katakan, saudara. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ini sungguh-sungguh saudara. Saya sudah lihat orang-orang tertentu, Tuhan sudah mulai katakan, kamu mau enggak ditawari, mau seperti ini, kamu mau enggak jadi seperti ini, kamu mau enggak. Pada waktu mereka bilang, aku mau Tuhan, tapi aku tahu juga ada harga yang aku harus bayar. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan pernah memberikan, itu lebih daripada kekuatanmu Nana. Mari kita buka satu ayat ya. Saya diingatkan Tuhan. Mari kita buka dalam Markus. Markus pasal yang ke-11. Ini berkenaan dengan apa yang akan kau dapat. Pada waktu engkau dapatkan sesuatu dari Tuhan, kalau engkau diamkan, ngeri loh saudara. Ya, karena apa? Sesuatu yang Tuhan akan bagi, itu engkau harus mulai nikmati, mulai kau aktifkan seperti talenta. Ya, seperti talenta. Tetapi yang saya katakan di dalam Markus pasal yang ke-11 ini adalah sesuatu yang terjadinya lucu. Markus 11 ayat yang ke-12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lihat saudara. Jangan sampai ini terjadi bagi kita. Ada sesuatu yang dilimpahkan dan kita sudah terima, tetapi tidak menghasilkan buah. Nah inilah saudara. Pohon ara itu seperti itu. Harusnya belum musimnya, tapi pohon ini sudah lebat daunnya. Artinya apa? Saya pada waktu berdoa dan saya berkata, Tuhan ini maksudnya apa sih? Ada lagi arti yang kau ingin bagikan. Tuhan berkata, banyak orang hanya mementingkan penampilan. Banyak orang hanya mementingkan yang dia suka, yang orang lain lihat, supaya dia namanya indah. Pohon ara ini juga seperti itu. Belum musimnya, dia dahului. Belum musimnya, dia sudah berdaun. Wah, sangat lebat. Dan biasanya memang, kalau sudah ada daunnya, pasti ada buahnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan cari, buahnya tidak ada. Ini berkenaan dengan setiap apa yang nanti akan Tuhan bagi untuk saudara dan saya. Apakah itu untuk kesombongan? Engkau bangga dan engkau berkata, aku punya ini loh, Tuhan kasih ini loh, Tuhan kasih perlengkapan ini loh, Tuhan janji ini loh. Hanya sebatas itu saja? Atau engkau pergunakan seperti talenta-talenta yang Tuhan bagikan? Ini kau harus tahu.
Karena satu ketika Tuhan akan berkata, aku lapar. Aku mau cari mana buah yang bisa mengenyangkan aku. Dan apa itu? Perbuatanmu yang menyukakan hati Tuhan. Pada waktu saya mengerti akan hal ini, saya berkata pada Tuhan, jadi setiap apa yang akan diberikan, itu harus dipertanggungjawabkan. Tuhan bilang, ya. Biarpun engkau mungkin dapatnya sudah susah, tapi pada waktu engkau dapat pun tidak untuk diam. Tapi engkau harus pergunakan ini terus. Dan engkau harus berbuah-buah. Dan memang saudara, jangan pernah berkata, Pak tapi susah. Tuhan tidak pernah kasih yang susah. Yang dipentingkan adalah mau atau tidak. Nah, sekarang kalau saudara tahu seperti ini, kalau Tuhan tanya pada saudara, mau enggak nak aku kasih engkau buah atau berkat? Nah, mau enggak? Hah? Loh, konsekuensinya ada loh. Hah? Bener loh. Jangan seperti Esau. Yang dikasih berkat, malah akhirnya tidak pernah melatih diri. Tapi malah tenang aja lah, nanti juga datang loh. Wah, hati-hati saudara. Makanya saya berkata, sesuai dengan panggilan dan sesuai dengan jatah masing-masing, Tuhan akan kasih. Nggak usah lihat orang lain lah. Orang lain dong dapat yang berapapun. Saudara dapat seberapa, ucap syukur. Karena yang kecil ini lebih berguna kalau itu tepat, memang itu bagianmu. Dan itu hakmu. Daripada engkau dapat yang besar, engkau tidak didapati menyelesaikannya. Engkau tetap didapati tidak benar dan tidak setia. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pernah dibagikan satu firman tentang warisan. Sekarang saya mau tanya, saya percaya setiap firman yang dibagikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hatimu. Berapa orang di tempat ini yang sudah merindukan tentang warisan? Ataukah engkau datang dan dengar firman tentang warisan dan cuma berkata, yes, betul Tuhan, betul Tuhan. Tapi cuma begitu doang. Tuhan juga berkata, tahun ini, nanti, hari-hari sebelum berakhir tahun ini, Tuhan akan lepaskan warisan-warisan. Warisan-warisan itu akan dibagikan. Ya. Mungkin kau berkata, aduh untuk aku apa ya? Saya tidak tahu. Tapi bersiap-siaplah. Karena warisan demi warisan juga akan dibagikan. Bisa warisan dalam bentuk segala macam lah saudara. Karunia ataupun apa. Saya kemarin pada waktu saya pulang dari Surabaya, pada waktu khotbah tentang warisan. Saya di Surabaya khotbah warisan. Sesudah khotbah kita menyembah Tuhan. Ada satu anak yang sederhana sekali. Dia ngomong gini, apa ada pembagian kunci ya? Saya bilang, ada, itu kunci apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya pada waktu nyembah, kok saya dapat satu kunci, tapi kunci itu kunci, saya tahu itu kunci gembok. Tapi kunci gembok lama. Sudah, itu udah istilahnya umurnya sudah ratusan tahun. Dia bilang, dulu kan pernah ya dibagi di Semarang perkara kunci-kunci itu. Apa hari-hari ini dibagi lagi? Pada waktu anak itu ngomong seperti itu, hati saya langsung nangkep. Sudah tahu itu apa? Warisan. Berarti sudah mulai keluar. Tuhan sudah mulai membuka. Tuhan sudah mulai membagi warisan-warisan itu. Kalau engkau punya kunci, engkau tinggal buka itu, terbuka dan kau dapatkan apa yang di dalamnya. Ada lagi yang datang kepada saya, kemarin ini saudara, barusan ini. Dia
datang lagi dan dia berkata, saya kok aneh ya, saya lihat ada sesuatu pintu dibuka, loh kok isinya kok macam-macam. Saya tahu itu karunia, itu warisan. Jadi saya ingatkan saudara, hari-hari ini Tuhan sedang melihat kita. Apakah kita merindukan seperti Yakub? Karena saya percaya semua sudah ngerti perkara engkau merindukan atau engkau seperti Esau yang menganggap remeh semuanya. Kalau engkau merindukan, engkau pun yang kedua harus berani untuk membayar harganya untuk semua itu. Jangan hanya rindu tapi diam. Engkau harus berlomba dan berani membayar harganya. Hari-hari ini. Yang ketiga, bagaimana caranya juga untuk dapatkan semuanya itu. Yang ketiga, tadi yang saya sudah katakan, saya sudah singgung. Engkau harus tangkap di waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Ribkah menangkap dengan tepat. Langsung dia bertindak. Demikian juga kita hari-hari ini. Tuhan tidak akan pernah ngomong gini, siap-siap ya, siap-siap. Enggak, saudara. Dia itu punya kebiasaan. Justru waktu-waktu yang sepertinya dia enggak ada, tahu-tahu dia ada di situ. Nah, saya ingat dengan satu kesaksian yang terjadi sungguh loh ini, saudara. Ini bukan sesuatu kejadian yang dibuat-buat, ini kejadian sungguh. Satu ketika ada satu rumah yang diketok oleh seorang pengemis. Ini kejadian sungguh, cuman saya lupa tempatnya di mana. Diketok oleh pengemis, si empunya rumah itu membuka pintu. Dia lihat di depan dia, itu pengemis yang sangat-sangat, waduh, kotor, jorok, bau, udah gak tahu lah. Pokoknya sudah enggak mandi berapa hari mungkin. Aduh, enggak ganti baju, pokoknya sangat, waduh sangat-sangat lah. Ini seorang wanita yang bersih. Dalam arti ya mungkin mandi tetap 2 kali sehari, pokoknya dia bersih lah. Lihat seperti itu, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia usir itu pengemis, dia tutup pintu. Pada waktu dia usir, dia diam. Dan dia bilang, biasa itu kayak gitu. Jadi, beberapa saat kemudian, dalam hitungan jam, datang lagi seorang. Ngetok lagi pintu itu. Dibuka, dilihat, lebih lagi parah lagi. Dan dia cuma berkata, minta. Yang kedua, ini sudah gak tahan, diusir lagi saudara. Tapi pada waktu diusir, ini yang terjadi. Dalam hitungan langkah, orang itu hilang. Masih dalam pandangan dia. Dalam beberapa langkah, hilang. Dan pada waktu hilang, ada yang bicara di hati. Apapun yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, sebenarnya kau lakukan untuk aku. Kalau ini terjadi bagi saudara dan saya, apa yang kau lakukan? Jangan pernah berkata, Pak itu dongeng. Itu kejadian sungguh, saudara. Benar. Nah, saya mau tandaskan pada saudara, itu loh yang saya katakan bahwa kesempatan yang kau harus ambil. Yang tidak pernah kau pikirkan. Satu kejadian yang tidak pernah kau dambakan atau kau bayangkan. Tapi kalau kau tahu, kau bisa punya ketepatan dan kejelian. Mungkin kau akan berkata pada pengemis itu, silakan masuk, tunggu ya aku ambilin makanan. Detik kau berbuat seperti itu. Saya katakan, engkau akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu perlu pengorbanan. Itu perlu sesuatu yang berkata,
Ya wis, apa yang aku anggap bersih, apa yang aku gak suka, aku korbankan. Demi aku mengasihi Yesus. Nah ini loh saudara. Memang gak enak saudara. Tapi saya katakan kesempatan seperti itu akan terulang kembali. Tidak dalam model yang sama. Tapi akan terulang. Dengar, engkau harus peka sekali. Perkara-perkara yang sepertinya engkau tidak bisa lakukan, itu biasanya Tuhan justru senang mengurusi yang seperti itu. Ini loh saudara, ini kebiasaannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin sesuatu kemajuan dalam hidup kita. Tuhan ingin sesuatu breakthrough dan kita tidak terikat dengan apapun. Ini saya alami beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya alami. Ada satu ketika saya masih ya istilahnya setengah sadar atau sadar saya tidur di hotel, saudara. Tapi pada waktu itu capek karena saya barusan tidur jam 1-an. Tahu-tahu bangun dan Tuhan bilang, berdoa nak. Saya bilang, oke Tuhan, saya berdoa. Tidur, saudara. Jujur, doa ketiduran karena barusan tidur 1 jam. Jadi doa ketiduran. Terus dibangunin lagi sama Tuhan. Bangun. Iya Tuhan, aku kok sembahyang kok tidur. Ya. Terus saya bilang, Tuhan, ya terus gimana, apa yang aku harus lakukan? Nah ini loh jujur, saya pun kalah kok saudara. Jujur. Tuhan bilang, berdiri nak. Berdiri Tuhan. Oh, jujur loh, ini saya sendiri saya saksikan lah. Pada waktu saya mau berdiri, aduh Tuhan, nggak akan tidur dah lah Tuhan, aku tak duduk aja. Saya duduk, tidur lagi saudara. Betul loh saudara. Akhirnya pagi-pagi bangunnya kan, terus Tuhan cuma ngomong gini, nak kalau nggak mau latihan, kapan engkau akan keluar sebagai pemenang? Jujur, saya yang berdiri di sini pun saya kalah kok saudara. Mungkin saudara dengan berduduk, oh Tuhan sudah suka. Tapi untuk saya berdiri, iya Tuhan malas kalau berdiri. Saya kalah. Tapi beberapa hari kemudian dilatih lagi. Dan saya menang. Saya percaya Tuhan tidak pernah, tidak bisa mengurusi kegagalan kita. Amin. Jangan pernah berpikir sekali engkau gagal terus engkau tinggal ya. Udah yuk kita acara yang lain aja. Dengar baik-baik ya. Engkau gagal di satu tempat itu, Tuhan akan tungguin sampai ribuan kali ya Tuhan ajarin terus. Sampai Tuhan pengen engkau berhasil, barusan yuk pergi ke tempat lain untuk urusan lain. Nah, coba kalau engkau enggak ngerti, beginilah. Satu orang sekolah di universitas. Seperti saya, Fakultas Hukum. Ada pelajaran hukum Indonesia. Saya tes, gagal. Terus saya ngomong gini, oke tak tinggal. Saya ngerjain yang lain, semuanya lulus, semuanya sudah beres. Terus saya bilang ke dosen saya, sekarang saya mau ke skripsi. Tahu tuh, kenapa tuh? Itu urusan Julius. Ya karena dari dia pasti bunyinya, ya gitu. Ya saya kaget, saudara juga kaget, sama-sama kaget saudara. Tapi dari situ bunyinya pasti saudara. Ya. Terus saya bilang sama dosen saya sekarang mau skripsi. Saya percaya dosen saya akan bilang, tidak bisa. Kamu harus selesaiin dulu hukum Indonesia yang belum lulus. Semua harus lulus, barusan kamu masuk. Sama mbak Tuhan juga. Jangan pernah mau tinggalkan sesuatu. Kalau engkau belum bisa lulus di satu tempat, engkau akan diurusi Tuhan di situ terus. Mari saudara. Mungkin ada yang tidak lulus dari kemarahan. Nah, ada yang tidak lulus dari ya segala macam lah, harga diri ataupun apa. Ingat-ingat ya, hari-hari ini kalau engkau mau naik level, jangan cuma beli kaos next level, tapi engkau harus sungguh-sungguh belajar saudara ya. Saya setiap kali
Ada anak-anak yang pakai kaos next level. Semua hamba Tuhan yang khotbah di sini, lihat kaos itu ngomong, aku mau kaos itu. Loh ini sudah berkali-kali saudara. Saya ini kan yang nemenin dia. Beberapa hamba Tuhan ngomong, saya mau dong kaos itu next level. Kenapa? Karena semuanya pengen naik lebih tinggi. Betul? Tapi nggak mau usaha. Pengennya kasih karunia. Gak bisa saudara. Ada sesuatu perjuangan. Ada sesuatu yang harga yang harus kau bayar. Dan saya percaya kalau kau berani, kau akan dapatkan itu semua. Tahun ini, jangan akhiri dengan sesuatu yang biasa-biasa. Next level itu harus terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah takut dengan yang namanya ancaman ataupun apa. Sudahlah, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin saudara. Ya, satu lagi yang saya akan bahas, karena ini di akhir daripada seminar yang kita adakan, setiap itu besok kita akan bersama dengan Pak Yusa lagi, karena beliau juga akan merangkum semua yang biasanya tentang karakter. Ya, satu lagi yang kita akan bahas, yang itu yang warisan sudah saya singgung. Yang kedua tentang Yesus lapar, yang artinya kita bukan hanya tahu yang namanya firman saja, tapi kita juga harus berbuah. Ya, terakhir yang saya mau katakan adalah perkara orang-orang miskin. Ada satu kali murid Tuhan Yesus kumpul. Pada waktu murid Tuhan Yesus kumpul, mereka bilang gini, semua sudah kita lakukan, tapi ada satu yang kita belum lakukan. Kita kok belum ya ngurusi yang namanya orang-orang tidak mampu. Dengar baik-baik, jangan akhiri tahun ini dengan melupakan orang-orang tidak mampu. Mata Tuhan di tahun ini itu terarah kepada mereka. Jangan sampai kita hanya memperkaya diri kita sendiri. Tapi kita belajar untuk bagi hidup dengan mereka. Caranya seperti apa? Itu banyak. Saya barusan dengar luar biasa. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Saya barusan di SMS. Saya bagikan ini di cabang, saudara. Ya, saya tidak katakan cabang mana. Pokoknya cabang kita. Saya bagikan, mereka meresponi. Mereka berkata, oke, kami jalan. Wow, luar biasa saudara. Tadi malam saya dapat kabar dari mereka. Mereka bilang, luar biasa. Kami bagi nasi bungkus, 100 bungkus. Hampir semua, 75 orang mau didoakan. Tapi yang luar biasa saudara, 15 orang terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka sampai bilang gini, kok sekarang gampang ya? Zaman dulu tuh susah sekali untuk orang tuh terima Tuhan. Oh, didoain aja susah. Sekarang ini gampang. Dibagi, mau didoain, mau. Diceritain sedikit, terima Tuhan langsung. Sudah tahu, pada waktu mereka melakukan itu, Tuhan berkata pada saya gini, semua yang mereka lakukan, aku suka. Dan setan tidak bisa menuntut lagi untuk aku melepaskan berkat bagi mereka. Saya percaya sudah mau diberkati semua. Amin. Tapi kadangkala ada batu penghambat. Sehingga berkat itu tidak bisa nyampe di kita. Batu itu harus disingkirkan. Batu itu apa? Yaitu batu di mana kita harus membagi hidup bagi orang miskin. Karena apa? Mata Tuhan sedang mengarah ke situ. Saya bocorkan istilahnya lah. Ya, jadi ini waktunya saudara. Ya, jangan memperkaya diri sendiri. Terus, jangan. Tapi mari urusi juga orang-orang yang tidak mampu itu. Ya. Saya percaya batu-batu itu akan disingkirkan. Maka berkat itu akan dilimpahkan secara luar biasa dalam hidup kita. Ya, jangan gini ya saudara, dari perpuluhan dipotong, itu untuk orang miskin. Itu namanya bukan ngasih loh saudara. Ya, bukan, kalau perpuluhan itu jatahnya Tuhan. Kalau kita ngasih itu berarti dari
dompet kita sendiri, dari keuangan kita sendiri, kita lepaskan. Banyak orang, Pak saya sudah loh Pak. Loh, oh iya, tapi boleh enggak ya? Dari perpuluhan tak potong-potong. Loh, itu belum ngasih saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau perpuluhan itu mengembalikan, bukan memberi. Setuju enggak setuju? Jangan ribut sama saya, sama firman. Karena tulisannya begitu kok. Loh betul enggak? Tulisannya bukan kita memberi, kita mengembalikan kok. Jadi kalau engkau punya berkat, potong perpuluhan, itu sudah urusan perpuluhan. Tetapi kalau engkau mau memberi, ya dari dompetmu sendiri, dari uangmu sendiri. Itu baru memberi. Jangan salah. Setan selalu memberikan satu jalan, sepertinya dalam tanda kutip, kita enak. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita ditipu oleh setan. Belajar, Tuhan memberkati saudara semua. Ya. Ini sesuatu yang kalau engkau lakukan, maka tidak ada batu-batu lagi yang menghalangi berkat itu turun. Sekali lagi saya katakan, sebelum tahun ini berakhir, Tuhan akan berikan semua janji akan Tuhan berikan. Saya mau kesaksian, tutup dengan satu kesaksian ini. Ada satu ketika, saya memberikan satu barang. Ini saya masih ingat barangnya itu apa, tetapi yang saya punya, si pemberinya sudah pulang ke surga. Ya. Satu kali saya itu dikasih 1 jam tangan oleh seorang hamba Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Itu pada waktu itu jam tangan buat saya termahal yang saya punyai. Pada waktu itu kira-kira 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu. Itu juga waktu ngasihnya itu harusnya dengan hati yang deg-degan. Sebabnya apa? Sebelum acara saya disuruh ngasih sama Tuhan, lepaskan jam itu, di mobil itu istri saya masih ingat, ngomong gini, aduh ini jam yang paling bagus ya yang kamu punya. Loh, baru ngomong gitu loh saudara. Ini jam kok bagus ya, wah luar biasa ya, Tuhan itu baik. Ngomong gitu, dan saya bilang, ya bagus, ya udah, tak pakai jam itu. Masuk di tempat kebaktian, acara mulai, Tuhan bilang, lepaskan jamu, kasih orang itu. Aduh Tuhan. Lah istriku barusan ngomong begitu, suruh ngasih. Deg-degan juga loh saudara. Tapi pada waktu itu saya cuma bilang gini, kalau engkau yang suruh Tuhan, engkau juga bicara sama istriku. Dan singkat cerita, istri saya juga dengar akan hal itu. Jadi, saya lepas, saya kasihkan. Saudara tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu enggak nuai. Loh dia yang nuai loh saudara. Ya. Beberapa waktu kemudian, itu cuma di bilangan berapa bulan, dia dapat jam. Saya bilang aku yang ngasih, kenapa dia yang dapat? Dalam hati ngomong gini, ada yang ngomong gini, ya kan sehati toh, kan sudah menikah, 2 jadi 1. Tapi aku enggak ngerti saudara, dan aku merasa gini, enggak lah. Jangan di tempel-tempelkan begitu loh. Saya bilang kalau saya yang ngasih ya saya akan nuai. Ya. Dan sudah tahu itu enggak nuai-nuai loh saudara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru beberapa hari kemarin. Pada waktu saya berdoa, Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Apa yang aku janjikan, aku akan bereskan tahun ini. Katakan pada jemaat, sesungguhnya yang aku janjikan, aku tidak pernah ingkar dan tidak pernah lupa. Kalau mereka sudah melakukan bagiannya, aku akan beresi sebelum tahun ini berakhir. Saya tangkap rema itu saudara. Amin, udah selesai. Saya tidak pernah ingat bahwa saya pernah memberi jam 15 tahun yang lalu, kira-kira. Sudah selesai acara kebaktian selesai. Udah. Ya udah selesai, saya duduk di belakang. Ini ada satu orang. Masuk ruangan, keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Sampai yang lain tuh ngomong gini, ini orang kok keluar masuk, ngapain sih? Saya tuh gak ngeliat dia, saya rasa di belakang, saya ngobrol sama yang lain, konseling. Jadi sudah selesai semuanya, saya ke depan.
Nah, pas sampai di depan, dia pas masuk yang keberapa kali saya tidak tahu. Jadi pada waktu saya sampai di depan begitu, dia masuk lagi. Dek, langsung nyamperi saya. Dia bilang gini, sore kok, ya ada apa? Saya ini disuruh Tuhan, maaf ya. Terus dalam hitungan detik saudara, dia lepaskan jam dia, terus dia bilang, ini buat kok. Terus langsung dia keluar lagi. Dan sudah tahu, saya mau kasih tahu. 15 tahun Tuhan suruh saya menunggu. Dan Tuhan katakan, engkau punya enggak sih iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu tidak lupa. Ternyata itu dihitung bunganya saudara. Sudah tahu? Ya, saya katakan. Jadi melalui kesaksian ini, saudara harus ingat. Kalau makin lama, dan itu memang kehendak Tuhan, harganya makin luar biasa. Amin. Iya, karena Tuhan tidak pernah begini. Oh ya sudah ya, sama. Bentuknya sama, modelnya. Terus enggak usah ada lipat kali ganda ya. Enggak. Makin lama sebenarnya, sesuatu yang dijanjikan makin luar biasa. Tapi jangan memperlama gara-gara engkau tidak siap. Itu beda. Ya, harusnya Tuhan pengen nyelesain, tapi yang kita yang nerimanya tidak siap, itu repot. Makanya dari itu kita belajar saat ini. Saya katakan Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan. Dia pasti genapi apa yang Dia janjikan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Mari saat ini koreksi hatimu. Apakah sungguh engkau sudah siapkan hidupmu tentang warisan yang akan kau dapat? Apakah engkau sudah siapkan hatimu untuk menerima setiap janji yang Tuhan sudah janjikan? Apakah kau sudah siap dan kau sudah buang semua batu, semua yang menghalangi? Berkat itu tidak sampai dalam hidupmu. Apakah imanmu tetap? Kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, yang peduli, persoalan yang sedang terjadi. Mengerti, yang peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, jika ada yang sakit, pegang di tempatmu yang sakit itu. Pandang Yesus. jadi Dia tidak pernah menolak untuk menyembuhkanmu. Asal kau percaya, asal kau percaya. namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Jika kau punya persoalan, serahkan pada Tuhanmu saat ini. Engkau beresi hidupmu dengan Tuhan. Engkau mengaku salah, dan kau serahkan persoalanmu di tangan Tuhan. Dia akan selesaikan. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang Terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata.